Sosok calon Presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto terus menguat di bursa pemilihan Presiden 2024 mendatang. Setelah setahun sebelumnya mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa dan sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, hari ini pun Partai Golkar dan PAN mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Posisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto makin menguat dalam kontestasi pemilu presiden 2024 setelah Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Ini menguatkan gerbong Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang sebelumnya memuat Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Pesan simbolik menguat karena deklarasi 4 partai berlangsung di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta. Menurut Prabowo, Museum Perumusan Naskah Proklamasi sengaja dipilih sebagai makna perjuangan. Bersama-sama berjuang untuk kepentingan rakyat. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal, ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patut, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya. Kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita, setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya dari hati kita paling dalam. Kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana nasib Koalisi Indonesia Bersatu yang sebelumnya berisi Partai Amanat Nasional, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan? Jelas P3 sudah jauh hari mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. 4 partai pencetus demokrasi ini mengklaim deklarasi didukung oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Prabowo Subianto adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo. Di Asia tidak banyak negara yang lolos. Oleh karena itu, kepemimpinan 10 tahun ke depan sangat penting. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Di Asia hanya Jepang, Korea, Singapura yang lolos. Dan saat sekarang tentu kesempatan 13 tahun bonus demografi menjadi sangat penting. Mengikuti berbagai kegiatan di Partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, sejalan, dan setujuan dengan Partai Golkar, Pak Prabowo. Benarkah koalisi ini didukung oleh Presiden Joko Widodo? Lalu, siapa yang akan mereka usung sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto? Akankah posisi Muhaimin Iskandar yang sebelumnya banyak disebut sebagai pendamping Prabowo Subianto akan tergeser? Tim TV One mengabarkan.